Bab 1771. Tinggal di Istana Es untuk sementara. Lihatlah dirimu, pakaianmu begitu rapi dan penuh semangat, mana terlihat seperti seseorang yang terluka parah. Ini jelas-jelas mati-matian menipu dirinya. Tuan Mudasi, jadi maksudmu kamu tidak akan mengakuinya? Kepala rumah Zeng berkata dengan dingin ketika Nikosi mengamuk. Memintamu memberikan sedikit darah berarti memberi kamu muka untuk mundur. Jika kamu masih bersikeras, dirinya juga tidak akan sungkan. Kepala rumah Zeng, anak ini jelas-jelas menipuku, aku tidak bisa mengakuinya. Nikosi menggertakkan giginya. Tidak masalah jika tidak mengakuinya. Kepala rumah Zeng mencibir, kamu tidak mengakui kesalahan kamu, juga ada cara untuk tidak mengakui kesalahan. Manajer Zhang, bawa Tuan Mudasi ini ke penjara keluarga Zeng yang digunakan untuk menghukum anggota keluarga yang bersalah, dan segel selama 20 tahun, perlakukan sama seperti tahanan anggota keluarga. Kepala rumah Zeng, beraninya kamu melakukan ini padaku. Aku ini adalah anggota keluarga Si. Nikosi terkejut dan sangat ketakutan. Kultivasi disegel dan dipenjara selama 20 tahun, dia adalah jenius urutan ketiga dalam Liga Pahlawan Es dan Salju. Setelah 20 tahun berlalu diabaikan, dia pasti sudah jauh tertinggal dari yang lain. Kamu memakai nama keluarga Si kamu untuk menakuti siapa? Air muka kepala rumah Zeng juga tampak dingin. Dia berkata dengan mata gelap dan suram, keluarga Zeng aku sudah berdiri di kota M selama ribuan tahun. Kami juga bukanlah kesemek lembut yang bisa diinjak-injak semaunya. Transmisi suara sekarang juga dan beritahu ayahmu bahwa aku akan menahanmu selama 20 tahun. Jika keluarga Si ingin menyelamatkanmu, maka hancurkan keluarga Zeng kami terlebih dahulu. Ya, ucapan kepala rumah benar. Nikosi, dasar kamu brengsek, aku sangat mengagumimu sebelumnya, tidak disangka kamu adalah bajingan. Mau berperang silakan saja, masih mending kamu, Nikosi tidak mau membantu, kamu masih menipu dan mencelakai Tuan Qin yang membantu keluarga Zeng aku. Aku akan menjadi yang pertama maju duluan jika sampai berperang. Masih terlalu enak baginya di penjara selama 20 tahun, langsung penjara saja selama 100 tahun, aku ingin lihat apakah dia masih bisa terus berteriak di lingkungan penjara. Anggota keluarga Zeng juga sangat marah dan mulai berteriak. Nikosi, bajingan itu, mereka juga sudah lama menahan kekesalan ini di hati. Jangan lihat masalah ini sudah diselesaikan dengan lancar, bagaimana jika Eric Qin sampai gagal memasuki pagoda? Keluarga Zeng kehilangan pagoda pelatihan dan slip giok, ini adalah krisis besar yang hampir sama dengan hancurnya seluruh keluarga. Nikosi sialan ini, di saat-saat yang begitu kritis bagi keluarga Zeng, dia malah melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka. Jika ini tersebar keluar, bahkan kultivasi iblis wilayah utara sekalipun, tidak ada yang akan menganggap Nikosi lagi. Kalian menjeratku. Nikosi sangat marah hingga menyemburkan darah. Mungkin kepala rumah Zeng tidak akan setuju jika 100 tahun, bagaimanapun juga keluarga Si masih sedikit kuat, tetapi di penjara selama 20 tahun, ayahnya mungkin tidak akan mau maju. Tetapi jika dia di penjara selama 20 tahun, semuanya akan hancur. Aku bersedia mengeluarkan 10.000 koin roh emas untuk membayar kerugian teman seiman Qin, mau lebih pun tidak ada lagi. Nikosi mengatupkan giginya, jantungnya sedang meneteskan darah dengan gila. 10.000 koin roh emas, itu semua tabungan dirinya selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya malah dipakai untuk membayar ganti rugi kepada Eric Qin begitu saja. Terlebih lagi, masih ada batu Daoyun, benda ini hampir seharga 30.000 koin roh emas, dan sekarang juga menjadi milik Eric Qin. Jelas-jelas aku mempunyai harta karun kuno untuk memecahkan pembatasan. Aku yang menentukan taruhan ini, mengapa aku masih tetap kalah telak? Dengan putus asa,
dia mengeluarkan koin roh dan memberikannya kepada Erikin. Semakin Nikoshi memikirkannya, semakin marah dia. Dia melirik Erikin dengan getir, darahnya terus bergejolak di dadanya. Akhirnya dia tidak kuat menahannya dan memuntahkan semburan darah kencang. Seluruh dirinya langsung pingsan di tanah, jiwa dewanya bergetar hebat, menyebabkan dia koma. Ayo, kirim Tuan Muda Si ke kediaman keluarga Si, tidak usah terlalu dipedulikan, tinggalkan saja di depan pintu. Biarkan semua orang melihat, inilah Tuan Muda keluarga Si. Kepala rumah Zeng mencibir dan mengatur dua orang secara asal, mereka membawa Nikoshi keluar seperti mengangkat babi mati. Meskipun berhasil menipu uang Nikoshi, tapi kelihatan jelas kekesalannya belum terlampiaskan. Tuan Qin, ini sudah larut, bagaimana kalau menginap dan istirahat sebentar di keluarga Zeng? Kepala rumah Zeng mengundang sambil tersenyum. Finola, bagaimana menurutmu? Erikin memandang Finola Su. Melihat wajah Finola Su yang memerah dan mengangguk, Erikin tiba-tiba menyadari bahwa situasi mereka berdua seperti pasangan yang tidak pulang ke rumah semalaman. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan juga ikut mencuat di hatinya. Melihat Erikin menyetujuinya, kepala rumah Zeng tentu saja tidak berani mengabaikan, segera mengatur Erikin dan Finola Su untuk tinggal di mansion paling mewah yang dipersiapkan keluarga Zeng untuk para tamu terhormat. Masalah keluarga Zeng sudah terselesaikan, dan para penonton juga pergi satu demi satu, tetapi mata semua orang berbinar dan membicarakannya tanpa henti. Apa yang terjadi malam ini begitu seru, semua kultivator yang menyaksikan merasa tidak sia-sia mereka datang. Dan besoknya, tentang keluarga Zeng, Nikoshi, dan tentu saja Erikin yang paling bersinar, pasti akan menyebar ke seluruh kota M secepat angin. Cahaya bulan berwarna perak jatuh di halaman paviliun, sehingga seluruh mansion diselimuti warna kabur. Kepala rumah Zeng menganggap Erikin dan Finola Su sebagai pasangan seiman, jadi tentu saja dia hanya mengatur satu mansion. Setelah manajer Zhang pergi, Erikin sudah tidak tahan dan langsung memeluk Finola Su. Keduanya dengan penuh kehangatan berpelukan di halaman ini dan saling berbagi hati. Namun, karena serangan balik jiwa es ke-7 Finola Su belum terpecahkan, meski keduanya sudah bermesraan, mereka tidak sampai kelewatan. Memeluk Finola Su, Erikin dan dia akhirnya duduk di atas paviliun, memandangi cahaya bulan dan bintang. Erikin tidak berencana untuk berlatih malam ini, jika tidak, dia akan benar-benar mengecewakan wanita cantik dan cahaya bulan yang indah ini. Dua orang yang sudah tidak bertemu satu sama lain dalam beberapa bulan itu saling berpelukan dan mengobrol, berbicara tentang apa yang terjadi beberapa hari ini, tidak peduli apakah itu biasa saja atau mendebarkan, yang lainnya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suasananya begitu baik sehingga orang bahkan mengabaikan berlalunya waktu. Erikin, kamu telah menemukan jalan kembali, itu sangat bagus. Aku telah mengkhawatirkan kesehatan kakek selama beberapa bulan terakhir. Mendengar Erikin berbicara tentang batu abadi, mata Finola Su berbinar gembira. Setelah berada di daratan dunia dewa begitu lama, Finola Su juga sangat merindukan kakek dan kerabat serta teman-temannya yang lain. Kalau begitu kamu pergi pamit pada Tuan Istana, kita langsung berangkat besok, kata Erikin. Meski Long Yue belum mengirimkan kabar apapun, perjalanan dari wilayah utara ke Gunung Sihir juga tidak terputus, dan setelah pergi ke Gunung Sihir, dia juga bisa ikut mencari. Tapi beberapa hari ini, aku masih tidak bisa meninggalkan Istana Es, beri aku sedikit waktu lagi. Tetapi ketika Finola Su mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Ada apa? Serangan balik jiwa esmu akan segera datang. Hati Erikin menegang. Tidak, meskipun ancaman serangan balik selalu ada, itu tidak akan terjadi dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Finola Su terkekeh, ini adalah urusan Istana Es,
10 hari lagi akan ada pertempuran yang sangat penting di kedalaman wilayah utara. Ini terkait dengan masa depan berbagai kekuatan. Aku ingin berpartisipasi mewakili Istana Es. Kamu mau bertarung melawan kultivator kekuatan lain? Erikin mengerutkan kening. Sebenarnya walau disebut pertarungan, tapi tidak sesederhana itu. Pokoknya, Erikin, seperti yang kamu tahu, Tuan Istana Es berbudi besar padaku. Aku tidak bisa pergi ketika Istana Es menghadapi situasi yang sulit. Erikin mengangguk, melihat ketegasan dalam ekspresi Finolasu. Dia tidak lanjut membujuknya. Tuan Istana Es memang sangat baik kepada Finolasu. Tidak hanya saat di kota kuno Donghuang, dia mengirim darah Ice Phoenix dari istana yang jauh sepanjang jalan saat itu. Dia bahkan membawa Finolasu kembali dan dibinanya bagaikan muridnya sendiri. Tadi dia sudah mendengar Finolasu berbicara tentang perlakuannya terhadapnya, yang bahkan menimbulkan beberapa kritik dari beberapa murid dan sesepuh partai bagian dalam. Namun, Tuan Istana Es masih melakukan caranya sendiri. Kali ini dia juga pergi untuk menemukan semacam rumput ajaib yang dibutuhkan Finolasu untuk serangan balik jiwa es yang ketujuh kalinya. Bersambung.